Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai marker, pop-up, circle, polygon ya. Terus kita belajar klik-klik ini muncul sesuatu ya. Jadi kalau kita klik di dalam map akan melakukan sesuatu. Sekarang kita lanjutkan materinya ke berikutnya ya. Berikutnya kita mau tampilkan ya lokasi-lokasinya apa saja di sini. Nanti kalau kita klik akan mapnya pindah ke lokasi tersebut ya teman-teman. Ini sebenarnya tadi sudah membuat, cuma rekamannya keliru, suaranya tidak masuk, akhirnya ngulang lagi. Jadi ya saya ulang dari awal. Oke, jadi gimana caranya? Oke, sebelumnya di atas ini ada sebuah teks ya. Kita hapus saja teksnya. Di sini ada teks, teksnya kita hapus. Terus kita buat div baru teman-teman. Jadi kayak map ini ada di dalam div ya. Jadi div di dalamnya ada atribut, atributnya berisikan map. Oke ya. Mungkin itu yang pertama. Kita lanjutkan, berarti kita membuat div baru. Div ini nanti yang menampung daftar atau list dari tempat kita teman-teman. Tempat kita nanti di mana saja kita tampung dalam list. Listnya dalam div ini ya teman-teman. Oke. Gimana cara membuatnya? Setelah kita masukkan div, kita di dalamnya ya teman-teman, bukan di sini. Kalau kita nulis di dalam div langsung di sini, itu namanya atribut ya teman-teman. Nah, kita edit di dalamnya, di antaranya pembuka div dan penutup div di tengah-tengah ini ya teman-teman. Kita isikan P teman-teman. Apa itu P? P itu paragraf ya teman-teman. Jadi yang kita tuliskan di sini nanti akan menjadi sebuah paragraf. Paragrafnya kita mulai dengan A. A itu apa? A itu link teman-teman ya. Link itu apa? Link itu yang ini teman-teman. Jadi kalau kita klik sesuatu, nah pindah kemana, ini adalah link ya teman-teman. Mungkin juga link nggak harus tulisan, kadang-kadang tulisan seperti ini, kadang link itu bentuknya bisa gambar. Jadi seperti ini kalau diklik akan pindah ke halaman lain. Itu biasanya link. Seperti itu. Nah, linknya kita kasih atribut teman-teman, sama kayak div ini kita kasih ID kan. Yang atas ini kita biarkan kosong dulu, nanti kita isi ya. Tapi sementara kosong dulu. Kita kasih atribut yang namanya href ya teman-teman. Href ini apa? Href ini yang membuat kita pindah halaman. Misalnya kita isi google.com, nanti kalau kita klik akan pindah ke google.com. Tapi karena kita nggak mau pindah ke halaman lain, kita kasih pagar gitu aja teman-teman. Jadi pagar ini sebenarnya mengakses sesuatu yang ada di halaman ini sendiri. Jadi kita nggak usah pindah ke halaman lain, kita bisa pakai pagar gitu ya teman-teman. Kemudian ini salah tulis ya teman, maaf. REF ya. Terus kemudian yang berikutnya ada atribut lain yang namanya on click ya teman-teman. On click ini yang akan mengatur kalau linknya diklik ngapain. Jadi ini mirip dengan map kita yang bisa kita klik-klik ya. Cuma di sini nanti kita beritahu nih kalau mau diklik ini mau ngapain ya. Penulisannya hati-hati ya teman, harus bener ya. On-nya kecil ya, on. Terus C-nya kecil, on. C kecil, mungkin gini, on. On-nya kecil, C-nya besar. Terus yang lain kecil, C itu kan besar, LICK-nya itu kecil ya teman-teman. Bentar ya, sebentar. Oke, jadi on click seperti itu. C-nya yang besar ya. Tolong diperhatikan, agak sensitif bagian itu ya. Kalau enggak gitu enggak jalan nanti. Terus kalau kita klik akan terjadi apa? Ini kita tuliskan di dalamnya teman-teman. Kita pakai tulisan JavaScript .2. Lalu sebenarnya yang ditulis di sini adalah fungsi ya teman-teman. Fungsi itu apa? Fungsi pernah kita buat sebelumnya teman-teman. Ini ya, on map click. Jadi kalau mapnya diklik akan memanggil fungsi ini teman-teman. Ya. Nah, kita belum punya fungsinya, kita belum buat fungsinya, tapi kita siapkan dulu aja karena kita tahu nama fungsinya nanti apa. Kita isikan di sini, misalnya namanya pindah lokasi. Dan nama ini terserah Anda teman-teman, nggak harus tulisannya sama persis seperti ini, Anda bisa ganti pindah gitu aja wis ya, biar gampang. Kenapa? Karena kalau pindah lokasi ini L-nya saya tulis besar teman-teman. Lokasi, jadi ini perlu diperhatikan juga L-nya besar. Karena itu biar gampang is pindah gitu aja ya, pindah.
Oke, kemudian kita kasih kurung buka kurung tutup. Misalnya lokasinya adalah unwaha gitu ya teman-teman ya. Unwahanya kita tulis di antara A pembuka dan A penutup ya teman-teman. Ini A pembuka itu mulai dari sini sampai sini ya teman-teman. A penutupnya mulai dari sini sampai sini. Berarti di tengah-tengahnya kita tuliskan unwaha. Nah kita isikan koordinat dari unwahanya teman-teman. Di mana ya? Kita lihat di bawah ini sebenarnya sudah ada. Kita copy tanpa pagar kurung kotak ya teman-teman. Jadi kita copy aja. Seperti ini teman-teman. Nah ini cara mudahnya ya teman-teman. Maksudnya kita tuliskan di sini langsung, itu cara yang mudah. Ada cara yang lebih kompleks, kalau membuatnya itu lebih kompleks dengan cara kalau diklik nanti otomatis terisi ini teman-teman berdasarkan apa yang kita klik. Tapi itu nanti karena kita nggak belajar pemrograman dari awal, kita pakai cara yang gampang-gampang dulu. Intinya di dalam pindah ini, fungsi pindah ini Anda isi dengan koordinat ya, latitude-nya dan longitude-nya gitu teman-teman. Dan ini bisa Anda buat lebih dari satu teman-teman, silakan Anda lengkapi yang lain. Misalnya unwaha, terus ada alun misalnya, terus mungkin biar agak jauh kita kasih hotel Yusro ya, biar agak berjauhan gitu ya. Mungkin seperti ini ya teman-teman. Dan Anda bisa tambah lebih banyak lagi, 3 ini cuma contoh. Oh ya, mungkin kita kasih judul ya teman-teman. Jadi tetap di dalamnya div ini, mungkin biar gampang kita kasih nama ya, divnya ID sama dengan, anggap aja ID itu adalah nama dari divnya ya. Kalau ini divnya map, ini divnya untuk lokasi gitu ya. Nah kita kasih judul mungkin H2. H2 ini untuk judul ya teman-teman, bisa H1, H2, H3 sampai H6. Kita pakai H2 aja. Mungkin daftar lokasi gitu ya, daftar lokasi misalnya semacam ini ya teman-teman. Jadi kita membuat daftar lokasi yang bisa kita lihat. Mungkin kita save dulu teman-teman, biar tahu muncul atau tidak daftar lokasinya ya. Nih ya, daftar lokasi muncul Unwaha, alun-alun, Hotel Yusro ya. Unwaha tadi sudah kita isi. Kita coba cari yang lain ya. Alun-alun itu mana ya? Unwaha itu di utara ya. Berarti alun-alun itu di selatan. Ini bukan. Oh, lapangan Pulo, bukan. Jauh lagi. Nah, internetnya agak lemot ya. Kok lama ya internetnya ya. Oke, ini alun-alun ya. Teman kan kita sudah bisa klik untuk mendapatkan koordinat ya nih ya. Jadi ini bermanfaat ya. Kita copy aja koordinatnya alun-alun. Terserah ya mau bagian yang mana ya. Boleh bendera ini boleh. Atau yang mana boleh. Kalau nggak mau alun-alun, mau masjid boleh. Mau pendopo boleh. Mau yang mana terserah ya. Terus kita masukkan ya ke datanya tadi. Alun-alun ini. Terus nah, Hotel Yusro. Bener ini ya. Ini harus sini ya. Saya ngikuti tulisan ini aja ya. Saya sini, saya copy koordinatnya, saya masukkan ke sini teman-teman. Jangan takut bertanya ya teman-teman ya kalau ada masalah ketika mencoba. Nah kita sudah tahu tadi kita mau punya fungsi pindah ya, dan belum ada fungsi pindahnya kita buat ya teman-teman. Saya copy biar nggak salah tulis. Dimana buatnya mungkin di bawah sendiri nih ya, di bawahnya map titik on klik ini ya. Kita buat function gitu ya, terus baru namanya pindah, kurung buka kurung tutup ya teman-teman, lalu kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ini kita tuliskan apa yang mau terjadi ketika
klik atau lokasi-lokasinya diklik. Tapi yang pertama kita isi dulu kurung yang biasa ini dengan variabel namanya teman-teman. Variabel itu adalah tempat penyimpanan ya, penyimpanan data. Jadi misalnya saya membuat variabel namanya lat. Lat ini singkatan dari latitude. Mau ditulis lengkap juga boleh, tapi saya singkat aja, latitude. Nah ini tujuannya supaya apa? Supaya nanti kita bisa menyimpan latitude yang dikirim dari atas ini tadi teman-teman. Jadi kita akan ngirim nih minus 7, sekian, nah ini latitude-nya ya, sebelum koma ini latitude. Dan nanti kita simpan teman-teman. Kita simpan ke dalam sebuah variabel yang namanya lat. Terus kita buat variabel lagi. Ya, jadi antara variabel satu dengan yang lain kita bisa pakai koma. Jadi variabel 1 lat, koma, variabel 2-nya adalah lon ya. Singkatan dari longitude. Latitude, longitude ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita simpan dulu. Jadi nanti ini bakar tahu ketika diklik mana tadi. Ketika kita klik unwah berarti latnya tadi variabel lat akan terisi dengan minus 75,52 sekian. Lalu variabel lon tadi akan terisi 112, sekian. Kalau kita klik yang lain terisinya berbeda ya. Mungkin mirip sama-sama minus 7-nya tapi komanya akan berbeda ya. Tergantung dari latitude dan longitude dari tempat-tempat tadi ya teman-teman. Oke, sudah dapat di sini ya. Nah, berikutnya kita untuk pindah ini kita bisa pakai variabel. Bukan variabel, fungsi yang jadi fungsi ada yang kita buat sendiri seperti ini namanya teman-teman. Ini fungsi kita buat sendiri, ini on map click ini juga kita buat sendiri dan namanya kita bisa atur ya, kita sesuaikan dengan kemauan Anda. Tentunya kalau Anda atur namanya di sini tentunya ketika manggil tadi juga harus disesuaikan ya, harus sama. Masa di bawah dikasih nama Joko, di atas dikasih nama Budi. Ketika kita panggil Budi, Jokonya nggak noleh lah, memang kita manggilnya bukan Joko, kita manggilnya Budi kan gitu ya. Jadi harus sama ya, ketika manggil ini di sini apa, di bawah ini apa gitu ya. Terus kemudian kita pakai ini teman-teman, map titik. Ini kodenya bisa dilihat di sini ya teman-teman, mungkin di dokumentasi. Oke, internetnya memang sambil nunggu itu kita isi ya, map titik fly to teman-teman. T-nya besar ya teman-teman. Fly to ini T-nya besar. Fly itu kan terbang ya. To itu tujuannya. Jadi mau terbang kemana gitu ya. Jangan lupa di akhir dikasih titik koma teman-teman. Jadi setelah fly to ini akhirnya ada titik koma. Tengah-tengahnya kita isi dengan lat dan long. Nah tapi ini bakal salah teman-teman. Harusnya lat dan long ini masuk ke dalam lon ya, nggak pakai G. Masuk ke dalam kurung kotak ya teman-teman. Jadi sama kayak tadi yang atas-atas ya. Lat dan long ini kan di dalamnya kurung kotak. Nah, kita masukkan latnya dan longnya dengan cara tulisan seperti ini. Lat, lon, tapi di dalamnya kurung kotak. Kemudian kita ikuti dengan koma lagi. Berikutnya ini zoomnya. Seberapa zoom yang Anda inginkan. Mungkin sudah kita buka ya. Mungkin kita cari aja fly to. Ini ya fly to. Latitude longitude yang seperti tadi ya, lat lang ini jadi satu ya. Jadi satu itu maksudnya apa? Di dalam kurung kotak tadi ya. Terus ini zoomnya, kenapa ada tanda tanya saya juga ngerti. Terus ini ada optionnya, opsional yang lain bisa ditambahi, bisa di pen apa ya. Nanti kita lihat ya bentuknya seperti apa. Maaf, mana ini tadi ya. Koma, nah ini kita bisa isi dengan angka pennya, penning apa ya. Nanti ada efek semacam zoom out. Terus nanti zoom in lagi kayak gitu ya. Mungkin kita isi 5 gitu. Nah, seperti ini aja kita save dulu teman-teman. Jadi kalau kita coba, kita puter, kita refresh ini teman-teman. Kalau saya pindah ke alun-alun bisa enggak? Nah, jadi ada efeknya tadi ya, zoom out gitu ya. Terus pindah ke alun-alun, terus pindah ke Hotel Yusro. Nah, situ. Walaupun masih sama-sama di Jombang ya. Kalau nanti Anda membuat di Malang, di apa akan lebih jauh lagi pergerakannya. Gitu ya. Kok nggak ada markernya ya? Markernya dibuat sendiri ya teman-teman. Jadi di sini Anda buat marker, silakan dibuat sendiri.
Terus di sini ada marker yang lain juga, silakan dibuat sendiri untuk util use row-nya. Jadi gitu teman-teman. Mungkin itu aja. Kita masuk ke dalam pemrograman ya teman-teman, agak membingungkan tapi saya berusaha dicicil sedikit-sedikit gitu ya. Jadi namanya fungsi teman-teman, kalau Anda nggak paham tolong ditanyakan. Jadi cuma ini aja ya yang baru fungsinya. Terus yang atas ini juga cuma yang div ini aja ya. Jadi cuma dua hal itu. Saya berusaha supaya sedikit-sedikit biar nggak terlalu bingung. Mungkin itu aja. Saya akhiri sampai di sini teman-teman, silakan coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.